Kelas menengah Indonesia, dari penopang stabilitas menjadi korban krisis senyap. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Kelas menengah Indonesia tidak lagi berdiri kokoh seperti dulu. Mereka yang dulu disebut sebagai penyangga ekonomi, kini justru terancam runtuh. Data menunjukkan penurunan drastis yang tidak bisa diabaikan. Pada tahun 2024, sekitar 5 juta orang kehilangan status kelas menengah dan terjerumus ke kelas bawah. Namun, jika kita tarik garis waktu lebih panjang dan membandingkan kondisi 2025 dengan tahun 2019, gambarnya jauh lebih kelam. Tercatat lebih dari 9 juta orang mengalami nasib serupa. Dari 100 orang kelas menengah, hanya 1 yang berhasil naik ke kelas atas. Sementara sisanya, 99 orang, terdesak turun ke kelompok bawah. Apa artinya? Ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi biasa. Ini adalah gejala struktural yang berbahaya. Kita harus jujur mengakui, dalam 10 tahun terakhir, ekonomi kita bukan tumbuh sehat, melainkan rusak perlahan-lahan. Lalu, pertanyaan yang mengemuka, kerusakan ini akibat faktor sistemik atau murni karena kesalahan pengelolaan? Apakah ini karena sistem ekonomi kita memang cacat sejak awal? Atau karena pemimpin kita gagal membaca tanda zaman? Banyak analis mencoba menebak, tetapi data memberikan jawaban yang keras. Ini bukan semata-mata masalah sistem, melainkan masalah kesalahan pengelolaan, egoisme, dan keputusan yang salah arah. Kebijakan yang diambil 5 atau 10 tahun lalu kini menunjukkan buah pahitnya. Hari ini, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dengan cara yang tidak sehat secara finansial. Mereka mengandalkan tabungan untuk bertahan hidup, dan kini tabungan itu sudah habis. Tidak ada lagi cadangan. Pilihan yang tersisa hanyalah berutang. Mereka berutang untuk makan, bukan untuk modal usaha atau investasi. Ini adalah lonceng peringatan bahwa kita sedang menuju jurang krisis yang lebih dalam. Survei Konsumen Bank Indonesia edisi Juni memberikan gambaran yang mengerikan. Indeks ketersediaan lapangan kerja jatuh ke zona pesimistis, berada di angka 94,1, level terendah sejak Maret 2022. Ini artinya, masyarakat tidak lagi optimis bisa mendapatkan pekerjaan baru. Di saat yang sama, pinjaman daring atau pinjol melonjak hingga 27,9%, dengan total nilai mencapai 82,59 triliun rupiah. Rasio kredit macet naik menjadi 3%, dan transaksi pegadaian melambung 32%. Semua indikator ini menunjukkan satu hal, masyarakat menggali lubang baru untuk menutup lubang lama. Ketika orang mulai menjaminkan perhiasan terakhir atau barang berharga mereka demi memenuhi kebutuhan harian, ini bukan sekadar pelemahan daya beli. Ini adalah tanda keruntuhan sistem. Sebuah sistem yang gagal memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Mereka hidup dengan utang yang menumpuk, tanpa ada harapan untuk melunasinya. Jika pola ini terus berlangsung, kita sedang menunggu bom waktu sosial yang bisa meledak kapan saja. Selama ini, kelas menengah dianggap sebagai tulang punggung stabilitas sosial ekonomi. Mereka menjadi penggerak konsumsi, motor pertumbuhan, dan peredam gejolak sosial. Namun hari ini, posisi itu berubah drastis. Mereka bukan lagi penopang, melainkan kelompok yang rapuh. Mereka terjepit di antara gaya hidup yang sulit diturunkan, cicilan yang menumpuk, dan penghasilan yang stagnan. Mereka tampak mampu dari luar, dengan kendaraan yang masih ada di garasi, dan gadget terbaru di genggaman. Tetapi kenyataannya, mereka hidup dari utang. Bahkan, sekarang mereka berutang bukan untuk membeli barang mewah, tetapi untuk kebutuhan dasar. Beras, susu untuk anak, biaya sekolah, hingga bayar listrik. Ini menakutkan. Karena ketika kelas menengah jatuh, efeknya bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik. Jika dulu kita melihat orang berutang untuk kredit mobil atau rumah, kini kita melihat orang berutang hanya untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Pinjaman online, kartu kredit, gadai barang, semuanya menjadi solusi instan. Tetapi solusi ini seperti api yang membakar rumah pelan-pelan. Kita tidak sadar sampai semuanya habis. Indonesia selama ini mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama ekonomi. Lebih dari 50% PDB disumbang dari konsumsi. Tetapi bagaimana jika konsumsi ini tidak lagi didorong oleh kenaikan pendapatan, melainkan oleh utang? Inilah yang terjadi sekarang.
Masyarakat mempertahankan pola belanja mereka bukan karena penghasilan naik, tetapi karena mereka mendapat pinjaman dari bank, fintech, atau pegadaian. Jika ini terus berlanjut, kita sedang menyiapkan diri menuju krisis senyap. Krisis yang tidak terlihat sehari-hari, tetapi dampaknya akan menghantam tiba-tiba. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya angka ekonomi yang jatuh, tetapi juga stabilitas politik dan sosial bangsa. Data menunjukkan lebih dari 352.000 pekerja kehilangan pekerjaan per September 2024. Sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi mesin industri, justru lesu. Indeks PMI turun di bawah 50 selama 3 bulan berturut-turut, menandakan kontraksi serius. Tidak ada lapangan kerja baru. Tidak ada tambahan penghasilan. Namun kebutuhan terus berjalan. Hasilnya, utang menjadi penyambung hidup. Pertanyaannya, apakah pemerintah menyadari bahaya ini? Dan jika sadar, apakah mereka berani mengambil langkah? Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberantas korupsi dan memutus jaringan mafia di berbagai sektor, baik mafia politik, mafia BUMN, hingga mafia ormas. Tanpa ini, semua program hanyalah kosmetik. Jika ini tidak dilakukan sekarang, kehancuran sistemik tidak bisa dihindari. Gejolak sosial akan meningkat, demo besar-besaran bisa terjadi, dan kekuatan asing mungkin memanfaatkan situasi untuk mengacaukan negara. Program populis yang hanya mengandalkan proyek mercusuar tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata. Penciptaan lapangan kerja real, bukan sekadar pelatihan online dan webinar yang hanya menghabiskan anggaran. Investasi harus diarahkan ke sektor padat karya, terutama UMKM, yang menyerap 97% tenaga kerja nasional. Program koperasi yang saat ini digembar-gemborkan harus dievaluasi agar tidak menjadi sekadar slogan. Jika pemerintah gagal mengambil langkah ini, yang akan runtuh bukan hanya ekonomi, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Dan ketika kepercayaan itu hilang, stabilitas hanya tinggal menunggu waktu. Hari ini, kita bukan sekadar menghadapi pelemahan ekonomi. Kita sedang melihat perubahan pola hidup yang mengkhawatirkan. Masyarakat kini hidup dengan utang, bukan dengan penghasilan. Jika kelas menengah runtuh, dampaknya tidak akan main-main. Kita akan menghadapi gelombang besar ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik. Apakah kita siap? Apakah pemerintah siap? Atau kita akan membiarkan bom waktu ini berdetak hingga akhirnya meledak? Jawabannya ada pada langkah hari ini. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka besok mungkin sudah terlambat.